Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di SMAN 1 Python itu ada kegiatan PKKS, yaitu penilaian kinerja kepala sekolah. Saya sebagai guru prakarya dan kewirausahaan itu sudah menyiapkan file dan print out dari file tersebut, yaitu tentang administrasi kegiatan belajar mengajar. Setelah beberapa tahapan, giliran tahapan beberapa guru mata pelajaran itu dipanggil 2 orang. Terus setelah itu, setelah proses tanya jawab tentang administrasi dan juga tentang pembelajaran di kelas bagaimana, setelah itu ada sesi sharing. Di sini saya menangkap atau menyimpulkan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Holis dalam sharing tersebut. Yang pertama adalah tentang bagaimana di dalam satu semester, misalnya semester ganjil, itu ternyata boleh menerapkan lebih dari satu bidang di dalam mapel prakarya dan kewirausahaan. Maksudnya gini, dalam 1 tahun itu kan ada 2 semester, terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Di mana di semester ganjil ini waktunya adalah 6 bulan, di semester genap waktunya juga 6 bulan. Pada aturan yang lama atau kurikulum 2013, kalau tidak keliru ya, tolong dikoreksi juga, itu adalah dalam 1 semester, dalam prakarya dan kewirausahaan, itu boleh menerapkan 1 bidang dalam 1 semester. Berarti dalam 1 tahun, itu boleh menerapkan maksimal 2 bidang dalam prakarya dan kewirausahaan. Itu dalam aturan K13 kalau tidak keliru. Oke, di dalam kurikulum Merdeka itu dalam 1 semester atau 6 bulan itu boleh menerapkan lebih dari 1 bidang. Di mana di dalam prakarya dan kewirausahaan itu ada 4 bidang ya. Bidang yang pertama adalah kerajinan, bidang yang kedua adalah pengolahan, bidang yang ketiga adalah rekayasa, bidang yang kelima adalah budidaya. Boleh dipindah-pindah tempatnya seperti itu. Boleh ya, yang saya pahami itu urutannya seperti itu. Tapi boleh dipindah-pindah tempatnya. Misalkan nomor 1 budidaya, ada apa-apa. Oke. Misalnya lebih dari 1 bidang. Misalkan 2 bidang. Jadi bidang kerajinan dan pengolahan dalam semester ganjil semisal. Terus diterapkan di 1 kelas. Jadi di mana pembelajarannya dalam 1 kelas itu ada 2 bidang sekaligus dalam 1 semester. Itu intinya. Ini pengetahuan baru bagi saya pengetahuan baru. Jadi bagaimana nanti mengkondisikan siswa memberi pembelajaran lebih dari 1 bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Tapi caranya adalah di awal pembelajaran itu harus memberikan pemahaman kepada siswa tentang keempat bidang ini. Misalkan setelah memberi pemahaman, misalkan bidang kerajinan itu nanti outputnya apa, hasilnya apa, ya siswa menciptakan produk kerajinan. Misalkan di dalam pengolahan, siswa menciptakan makanan dan minuman. Misalkan di dalam budidaya, siswa harus bisa membudidayakan tanaman dan juga hewan. Contohnya adalah tanaman hias dan juga bisa ternak lele, ternak belut, dan lain-lain. Terus di rekayasa ini outputnya, siswa harus bisa menciptakan produk itu energi terbarukan. Misalkan dari batok kelapa dijadikan briket. Atau yang lebih ini ya, siswa bisa menciptakan atau mengkonversi energi dari udara menjadi arus listrik.
Dari uap menjadi arus listrik, dari air menjadi arus listrik, dari sinar matahari menjadi arus listrik. Itu namanya rekayasa. Oke, setelah saya analisa, betul ya, tujuan dari sekolah, dari pendidikan adalah bagaimana memfasilitasi, mendukung, mensupport kompetensi siswa supaya mereka ahli di dalam bidangnya. Betul kata Pak Nurholis tadi. Tidak mungkin satu orang itu bisa ahli dalam beberapa bidang. Maksudnya seperti ini. Misalkan pemain sepak bola, dia tidak akan ahli di bidang memasak, dia tidak akan ahli di bidang bernyanyi. Ahli tapi mungkin dasar, tapi tidak ahli sekali di dalam banyak bidang gitu. Kalau dasar mungkin bisa ya, mungkin bisa kalau dasar. Mungkin penyanyi bisa masak tapi dasar, tidak ahli gitu maksudnya. Dasar memasak bisa, tapi untuk ahlinya kurang bisa. Jadi satu siswa itu harus didukung, disupport keahliannya. Jadi kalau di dalam prakarya dan kewirausahaan, setelah mengenalkan keempat bidang tersebut, nanti tulislah di papan. Misalkan bidang kerajinan, pengolahan, terus budidaya dan rekayasa. Terus tanya satu persatu. Misalkan nomor absen 1, siswa atas nama Ani, kamu suka bidang apa? Misalkan pengolahan, tulis Andi, kerajinan, Anton, pengolahan, terus Susi, pengolahan, seperti itu. Nanti misalkan didapat 20 siswa suka bidang pengolahan, 10 siswa suka bidang kerajinan. Ya tidak apa-apa. Kita berikan kedua bidang itu dalam satu semester. Dimana kalau saya tangkap menurut analisa saya, berarti di dalam pembelajaran tatap muka itu ada dua bidang yang diberikan kepada siswa. Ya seperti itu yang saya tangkap. Tapi untuk tindak lanjutnya saya akan komunikasikan dengan wakakurikulum saya, yaitu Pak Toto, yang sangat mensupport, sangat mendukung dari rekan-rekan guru semua. Oke, jadi nanti mungkin bisa dibentuk seperti itu. Jadi untuk bagaimana supaya siswa itu belajar sesuai dengan kompetensi yang mereka inginkan. Kalau di dalam prakarya dan kewirausahaan ya, karena ada 4 bidang yang harus saya berikan ke siswa. Misalkan semester ganjil, saya menerapkan satu bidang saja, kerajinan lah gampangannya. Bagaimana siswa yang suka bidang pengolahan? Mereka akan tersiksa atau mereka akan kurang happy karena bukan kompetensinya. Ya sudah, saya belajar kerajinan karena ini diterapkan kerajinan. Jadi itu. Kalau dua bidang ya mungkin oh ya, jadi kompetensi saya tersalurkan dalam mapel prakarya dan kewirausahaan, yaitu di bidang pengolahan. Ya kerajinan juga seperti itu. Terus yang kedua, poinnya yang disampaikan oleh Pak Nurholis adalah untuk tindak lanjut. Tindak lanjut maksudnya ketika siswa sudah bisa membuat produk, jadi bagaimana produk ini bisa menghasilkan income atau keuntungan atau pemasukan kepada siswa. Itu yang terpenting juga ya. Ketika membuat produk tapi tidak bisa menjual, kan tidak seimbang kalau seperti itu. Jadi mungkin kerjasama dengan dunia industri di luaran yang sudah besar-besar itu kerjasama, tidak apa-apa, katanya seperti itu. Karena di SMA N1 Python ada double track, jadi SMA yang ngerasa SMK seperti itu. Di double tracknya itu yang membuat SMA-nya itu rasanya seperti SMK. Jadi untuk poin yang pertama, titik beratnya adalah boleh melaksanakan pembelajaran
2 bidang dalam 1 semester. Terus titik poin keduanya, kalau ingin tindak lanjut dari produk siswa yang sudah dibuat, yaitu dengan bekerja sama dengan dunia industri. Oke, mungkin yang melihat video ini ada guru-guru prakarya dan kewirausahaan. Bisa masukannya, sharingnya, komen di bawah video ini. Salam prakarya dan kewirausahaan. Oh ya, tentunya saya harus ekstra ya. Ekstra maksudnya adalah sering-sering sharing dengan kurikulum, yaitu Pak Toto, tentang bidang-bidang dalam prakarya dan kewirausahaan. Mungkin dalam 1 semester 4 bidang sekaligus diajarkan. 4 bidang sekaligus. Karena ada 1 bidang yaitu rekayasa. Itu bisa ke rekayasa aplikasi. Maksudnya rekayasa membuat konten, membuat animasi. Kan banyak sekarang ya, konten kreator seperti itu. Supaya ini ya, idenya siswa dan juga kompetensinya siswa itu muncul seperti itu. Mungkin 4 bidang dalam 1 semester. 4 bidang dalam 1 semester. Tapi saya harus banyak sharing dengan Bu Ana. Bu Ana itu adalah guru prakarya dan kewirausahaan juga. Oke, silakan masukannya. Salam prakarya dan kewirausahaan, SMAN 1 Python, sekolahnya para juara.